Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Heri nggih. Hari ini agendane saya berada di sawah. Wah, isik panas ya. Ya, jumpa lagi tentunya nggih. Enggak waleh-waleh, hari ini saya agendanya mau ndaut ya, kawan. Ini saya mau menanam padi ya. Saatnya ini wis usia panen sudah kemarin, hari ini agendanya ndaut ya. Nah, ini ya padi yang saya tanam hari ini adalah jenis yang agak genjah ya waktunya. Karena di sini sudah mulai memasuki musim panas, jadinya kita menanam itu padi yang jangka pendek ya. Salah satunya yang kita tanam hari ini ya, padi jenis yang selalu sudah kita buktikan di sini tuh bagus, yaitu jenis cakra ya. Cakra ini adalah usianya tidak sampai 90 hari sudah panen ya. Biasanya kalau panas seperti ini usianya 80 hari itu sudah bisa dipanen ya. Karena memang kalau tidak kita seleksi atau kita pilih dengan usia yang padinya itu umurnya pendek, kita nggak nuntut dengan air ya. Karena di sini sawah ini masih tidak ada irigasi. Karena kalau sawah lahan saya ini berada di atas sungai ya. Sungainya ada di bawah situ. Jadi selalu kita, walaupun konco-konconya nggak ada yang nanam padi, kita beranikan karena dekat dengan sungai. Nah, ini nanti kita memanfaatkan pompa air sebagai irigasi tambahan bila nanti mengalami kekurangan ya. Jadinya kita tetap aman walaupun konconya ndak nandur pari, wani nandur ya. Ya seperti ini ya. Ini di usia 17 hari ya, masa pembibitan. Nek cara ning kene jenenge uritan. Tingginya wis segini lor. Nah, sudah sakilanku luweh. Nah, ini sudah waktunya kita lakukan penanaman pada lahan sawah saya ya. Nah, kawan, ini suasana sore. Kalau di saya ini senang sore ya, karena wedilek panas. Loh, piye ta Mas, wong petani kok wedi panas ya? Ya karena kita diberi akal kalau sambil ada waktu ya sore nggak masalah. Yang penting kita nyambut gawe niki tenan, walaupun waktu sesingkat mungkin 1 jam 2 jam, kalau kita aktivitasnya itu apa ya, serius, akan menghasilkan yang banyak juga ya. Walaupun itu kalau dibilang orang, wong mek sak jam kok turut sawah nyapo. Nah, kalau saya manfaatkan ya, contohnya ndaut ya. Ini tradisi ndaut bagi petani. Nah, yang pengen lumpur-lumpuran seperti ini. Oke, untuk kawan-kawan petani yang ada dimanapun Anda berada, tradisi ndaut seperti ini saya lakukan memang menyenangkan ya. Untuk para petani, hari ini biasanya Bang Heri ubi jalar ya. Hari ini saya spesial edisi ndaut di sawah. Yang kemarin juga jadi lahan ubi jalar, karena ini masih banyaknya air, kita menanam ini padi ya, padi yang umurnya genjah, yaitu cakra buana jenisnya. Ini bulirnya panjang sekali, nasinya super pulen, dan apa ya, nek woe wis jaminan ya. Karena di sini sudah terbukti jenis-jenis cakra itu pada lahan di wilayah saya sangat cocok ya. Jadinya kita terus menanam mengikuti musim dan jenis padi ya. Karena untuk penghasilan atau pendapatan dari lahan jenis cakra ini termasuk bibit yang unggul ya. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan jenis cakra ini keunggulannya, jenis cakra yang saya tanam ini walaupun kekurangan air, dia masih akan berbuah ya. Seperti itu ya keunggulannya dari jenis cakra. Cakra memang
sudah terbukti pokoknya ning kene. Lah di tempat lain juga nggak ngerti ya. Ya memang suasana iklim masing-masing wilayah itu bisa membedakan hasil ya. Kalau memang di sini sudah cocok, daripada kita berisiko menanam padi yang lain, ya memang kita harus memberi contoh atau eksperimen tentang apa ya, padi. Kalau kita sudah menanam bagus, ya langkah baiknya dikembangkan ya. Kalau mungkin jenis-jenis lain mungkin tonasenya lebih bagus, ini kita harus mencoba juga ya, tapi jangan terlalu banyak atau semuanya ditanami jenis baru, karena memang jenis baru padi itu akan kita teliti bagaimana adaptasinya dengan lahan kita yang dulunya sudah ditanami jenis yang lain itu bagus ya. Jadi memang kita kalau pengen menanam jenis unggul dari tempat lain, kita harus berani ambil risiko ya. Kadang memang benar-benar bagus, cocok dengan lahan kita atau iklim kita, tapi kadangkala ada juga yang malah berkurang ya. Itu bukan karena faktor perawatan kita ya, biasanya hanya faktor tingkat adaptasinya bibit itu cocok lahan dingin apa lahan yang hangat gitu ya. Karena memang kalau di pegunungan kita memang harus pinter-pinter memilih jenis padi sing cocok kanggo ning pegunungan ya, yang udara dingin. Biasanya seperti itu. Kalau hanya mengejar tingkat pulen atau yang nasinya lebih enak, itu mungkin kadang bisa gagal ya, karena itu bisa apa ya, kita harus belajar dari nol, mengamati, dan tentunya masih pembelajaran. Jenis ini cocok seperti ini, nek cara wong Jawa seratenane piye pari iki gitu ya. Jadi kita kalau pengen menanam jenis baru, jangan semua lahan kita semua ditanami jenis itu. Alangkah baiknya mungkin separuh atau sepertiga kita tanami jenis yang baru kita kenal, atau mungkin kita melihat di YouTube atau dari pertanian tempat lain ya. Gunanya untuk apa? Nah, itu gunanya untuk menyetel apakah padi yang baru itu cocok dengan lahan kita atau tidak ya. Jadinya kalau ada kegagalan, kita tidak banyak resiko. Kalau semuanya ditanami jenis baru ternyata gagal, kita kan zong ya. Nah, maka dari itu kita sisakan atau mungkin separuh sepertiga saja jenis terbaru. Nanti perkembangannya seperti apa, itu baru kita ke depannya menanam jenis itu. Oh, ternyata cocok juga di sini. Nah, itu baru kita kembangkan. Itu kalau saya ya. Jadinya itu sharing aja. Mungkin kalau ada jenis padi, karena saya berdasarkan pengalaman, ini dahulu saya pernah mengambil bibit dari Kota Malang. Di sana itu banyak sekali bulir yang ada di malainya. Itu kemarin sempat ada sekitar 600 butir gabah ya. Saya memang tertarik. Nah, itu saya menanam separuh dari lahan saya. Akhirnya ternyata gagal ya, tidak sesuai dengan iklim yang ada di tempat saya. Padahal sebenarnya tak prediksi, oh Kota Malang itu kota dingin ya. Di tempat saya pun termasuk areanya itu dingin. Tapi saya beranikan menanam separuh lahan. Akhirnya ya itu, yang separuh bisa dikatakan hanya panen 50% untuk padi yang kemarin-kemarin yang sudah saya tanam jenis yang sudah ada atau pernah ditanam di daerah saya, itu luar biasa bagusnya ya. Sepertilah pengalaman dari saya ya. Mungkin untuk tempat lain, kalau mungkin di daerah perkotaan itu tingkat kegagalan bisa diminimalkan mungkin karena udara lebih panas. Tapi untuk daerah pegunungan seperti tempat saya itu ya berdasarkan pengalaman saya sendiri itu tadi ya. Kalau ada jenis baru mungkin kita jangan menanam keseluruhan padi pada lahan kita ya. Ini untuk apa ya, referensi saya saja, dan itu berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami kegagalan, tapi ya saya nggak kapok ya. Karena tanpa adanya pengalaman seperti itu, kita
tidak akan tahu kenapa kok sampai gagal. Nah, jadi seperti itu ya. Itu hanya pengalaman pribadi saya. Ini yang lahan saya yang kemarin juga sempat ditanami ubi jalar semuanya. Hari ini masih saya agendakan menanam jenis padi lagi ya. Kemarin jenis apa ya? Aduh sampai lali lur. Digdaya ya, Inpari Digdaya kemarin juga bagus sekali, dan hari ini saya berganti dengan jenis Cakra yang usianya atau umur panennya itu lebih pendek ya, sekitar 80 hari sudah bisa panen ya, karena mengikuti cuaca. Kalau cuacanya banyak hujan, jenis-jenis yang berumur panjang nggak masalah, tapi untuk jenis yang musimnya hujannya semakin sedikit, bahkan hanya sekitar 2 minggu sekali itu ada, kita harus pilih-pilih jenis apa yang kita tanam itu yang umurnya pendek ya, biar tetap panen dengan baik. Nah, tuh di belakang di bawah sana itu adalah sungai ya. Itu sungai yang ada di bawah lahan saya. Jadi walaupun dekat dengan air, airnya berada di bawah sana. Nah, jadi kalau kita kekurangan air, kita harus memakai pompa air untuk mengairi sawah yang ada di lahan kita. Tapi untuk saat ini kita masih mengandalkan irigasi dari atas ya, karena masih ada aliran air dari irigasi sawah. Tapi untuk kedepannya nanti mungkin saat 1 bulan 2 bulan ke depan kekurangan, kita baru lakukan pompa air dari sungai besar yang ada di bawah sana. Oke, itu tadi ya pengalaman dari saya tentang padi. Nah, ini hari ini spesial sore-sore ndaut ya, untuk persiapan besok pagi tanam padi Cakra Buana ya. Kalau orang sini bilang padi CB ya, karena Cakra Buana itu disingkat CB ya, biar gampang ingat nih. Gitu ya. Oke, salam tani untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kamu semuanya.